Shalom. Sekali lagi shalom. Oke Bapak Ibu, seberapa banyak Bapak Ibu yang sampai dengan hari ini masih butuh pertolongan Tuhan? Masih butuh, amin? Amin. Saya percaya Bapak Ibu masuk di dalam bulan Juni, bulan yang ke-6. Ini sudah hampir setengah tahun ya Bapak Ibu ya. Berasa atau nggak berasa? Yang bilang berasa angkat tangan. Yang bilang berasa. Oke, yang bilang gak berasa tiba-tiba udah bulan Juni. Banyak kan yang gak berasa ya. Yang lainnya mungkin bingung ya. Ini bulan apa udah gak peduli bulan ya. Hidupnya udah terlalu bahagia ya. Oke, tapi saya percaya Bapak Ibu setiap kita di tempat ini. Bulan demi bulan kita jalani bersama-sama dengan Tuhan. Setuju gak Bapak Ibu? Dan Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Setuju? Hari ini kita boleh buka Alkitab kita sama-sama. Saya mau ajak kita baca ayat di Matius 8. Sebentar. Di Matius 8 Bapak Ibu, kita buka sama-sama ayat yang kelima. Matius 8 ayat yang kelima. Perikop ini sudah sangat sering Bapak Ibu dengar. Dan sudah sering dibaca berulang-ulang kali. Dan firman Tuhan kali ini menurut saya sangat-sangat simple. Nanti kita akan belajar sama-sama apa yang Tuhan ingin sampaikan hari ini. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Bapak Ibu pasti udah pernah dengar cerita tentang ini ya. Yang udah Kristen 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ini ceritanya udah di luar kepala. Udah bisa digambarkan kira-kira peristiwanya seperti apa. Udah bisa digambarkan kira-kira mujizatnya seperti apa gitu ya. Nah kita akan baca perlahan-lahan, kita akan belajar hari ini Tuhan mau kasih tahu kita apa. Saya mau ajak Bapak Ibu bergantian membaca dengan saya. Saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu ayat yang genap. Oke? Dari ayat yang kelima sampai ayat yang ke-10 nanti kita loncat ayat yang ke-13 bersama-sama. Di ayat yang kelima, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. 3, 2, 1. Ayat yang ke-7, Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkan. Ayat yang ke-8. Ayat yang ke-9, sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia akan pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Ayat yang ke-10. Ayat yang ke-13 kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah, katakan amin. Ternyata Bapak Ibu masih kompak ya. Udah lama gak baca ayat Alkitab ternyata luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Kan udah jarang ya. Saya kayaknya udah setahun gak mendengar Bapak Ibu membaca ayat. Biasanya dibacain terus ya. Nah kali ini kita baca sama-sama. Saya percaya Bapak Ibu ayat firman Tuhan di Matius 8 Matius 8 ayat yang kelima ini Bapak Ibu udah sering dengar. Setuju ya? Yang menarik adalah mengapa gitu ya. Dikatakan kan Yesus berkata gitu ya. Aku berkata kepadamu sesungguhnya iman sebesar ini. Katakan iman sebesar ini tidak pernah. Sama-sama katakan tidak pernah. Jadi Bapak Ibu harus pahami bahwa ayat firman Tuhan ini adalah waktu Tuhan Yesus ada di momen ini, itu adalah the biggest faith yang Yesus katakan dan pernah dia lihat. Setuju gak Bapak Ibu? Bahkan iman murid-muridnya, iman siapapun itu dia gak pernah lihat sebelumnya yang lebih besar daripada itu. Setuju? Ini kan yang uniknya di firman Tuhan kali ini adalah begini. Yesus sendiri menyatakan dengan ucapannya sendiri
Bahwa seorang perwira ini punya iman yang paling besar yang tidak pernah Yesus temukan. Iya dong. Ini kita percaya ayat ini ya dan amin Bapak Ibu. Oke, seberapa banyak Bapak Ibu mau punya iman yang besar? Nggak angkat semua ya. Saya kasih tahu biar Bapak Ibu angkat semua. Siapa yang mau punya iman yang besar di tengah permasalahan yang besar? Wah banyak nih ya. Kalau udah permasalahannya besar imannya harus besar. Kalau permasalahannya gede imannya harus kuat. Kalau persoalannya prosesnya besar, prosesnya panjang, imannya juga harus banyak gitu deh. Jangan sampai kehabisan iman gitu kan. Jangan sampai kita di tengah perjalanan kita keluar karena iman kita hilang. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu percaya gak bahwa tahun ini tuh bukan tahun yang mudah? Ya, mungkin yang bekerja, yang berusaha, ibu rumah tangga aja susah. Harga apa makin lama makin naik. Telur sekarang 34.000. Kaget saya tahu loh, saya ke pasar kemarin hari Sabtu ya. Ke pasar Puri. Telur 34.000, kaget karena terakhir saya beli telur harganya 24.000. Betul gak ibu-ibu? Kan artinya apa? Ada banyak persoalan, ada banyak permasalahan yang mungkin kita gak tahu akan terjadi apa ke depannya. Makanya kita butuh siap-siap, kita butuh belajar sama-sama bagaimana Yesus Tuhan nanti pada waktunya nanti bisa menemukan bahwa iman kita adalah iman yang terbesar. Bangga gak kalau dibilang begitu? Misalkan dibilang ya, Pak Henry, saya temukan iman kamu yang paling besar di muka bumi ini. Bangga gak? Jangankan Pak Henry-nya, gembalanya juga bangga gitu kan. Kalau dilihat, wah ada jemaat-jemaatnya waktu Tuhan datang kedua kali dibilang gini. Pak Yohanes Ambar, iman kamu saya temukan terbesar di muka bumi ini. Bangga gak? Bangga dong. Nah hari ini kita mau belajar sama-sama beberapa poin. Nanti waktunya tergantung dapatnya berapa gitu ya. Kita mau belajar sama-sama apa yang membuat iman seorang perwira ini gitu ya dikatakan besar. Dan apa yang membuat seorang hamba perwira ini bisa disembuhkan. Oke? Ada satu poin yang pertama ini yang paling penting yang saya mau bagikan sama Bapak Ibu. Di ayat yang ke-8. Ya. Ini poin yang pertama. Kita akan kejar 3 poin. Poin yang pertama di ayat yang ke-8. Dikatakan apa? Tetapi jawab perwira itu kepadanya, kepada Tuhan, kepada Yesus. Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Tanpa berpanjang lebar, hari ini poin yang pertama bicara tentang kerendahan hati. Sama-sama katakan kerendahan hati. Saya percaya kalau tidak ada kerendahan hati dari seorang perwira ini, dia tidak akan pernah terima mujizat untuk hambanya di rumah. Setuju Bapak Ibu? Kalau tidak ada kerendahan hati dari seorang perwira ini, dia gak mungkin dikatakan sama Yesus bahwa iman dia itu yang terbesar dan gak pernah ditemukan sebelumnya. Setuju? Dia punya sebuah kerendahan hati. Seberapa banyak kita di tempat ini kita selalu bilang kita meninggikan Tuhan. Saya mau bilang gak usah ninggi-ninggiin Tuhan. Karena Tuhan sudah di tempat yang paling. Setuju gak Bapak Ibu? Iya gak sih? Nah tapi ada satu cara membuat kita bisa membuat Tuhan semakin tinggi. Bukan Tuhannya yang ditinggikan. Tapi hati kita yang direndahkan. Setuju gak? Kalau mau punya jarak yang lebih tinggi. Meninggikan Tuhan. Tuhan tuh udah paling tinggi Bapak Ibu. Caranya apa? Kita nunduk, kita merendahkan hati kita. Biar Tuhan semakin tinggi di dalam kehidupan kita. Setuju konsepnya? Kalau orang yang rendah hati itu punya banyak ciri-ciri Bapak Ibu. Ciri-ciri orang yang rendah hati ya. Itu yang pertama, orang tersebut tuh terus mau dinasehati bahkan dikritik. Iya gak Bapak Ibu? Ketemu ya orang-orang tuh yang punya kerendahan hati. Kalau ditegur, kalau dinasehati, dia tuh terus mau. Bahkan dia mau belajar. Yang mengerti katakan amin. Amin ya. Tadi pagi saya dikasih masukan sama Bu Riris. Bu Riris bilang begini. Pastor Gama, kalau nyanyi lagunya terakhir itu harus nyambung sama khotbahnya. Katanya. Itu kan masukan ya. Masukan. Saya bilang oke, hari ini tolong dipilihin lagunya. Jadi nanti lagu terakhir pilihan Bu Riris. Enggak, itu pilihan saya, masukan dari Bu Riris. Artinya
Kita tuh sama-sama harus rendah hati, setuju gak Bapak Ibu? Kalau saya gak rendah hati kan bisa dong saya bilang gini, suka-suka gue yang khotbah. Iya gak? Mau gue nyanyi lagu patah hati juga suka-suka gue. Bisa gak? Bisa. Tapi kita harus sama-sama belajar, karena setiap kita masih harus terus belajar untuk rendah hati. Setuju gak Bapak Ibu? Setuju ya? Sama orang yang rendah hati ya Bapak Ibu ya. Itu ciri yang pertama. Jadi kita introspeksi nih diri kita. Kira-kira kita orang yang rendah hati atau enggak? Kalau kita mungkin ditegur sama, bukan ditegur lah ya. Dicolek dikit sama istri. Oh gara-gara ini jadinya tersinggung, marah. Kenapa lu nyolek-nyolek gua? Ngapain lu sikut lu begini-begini pas khotbah? Gatel gitu. Iya kan? Itu kan artinya orang-orang yang mungkin tidak mau diingatkan. Nah kita sama-sama belajar, termasuk saya. Kalau ada sesuatu hal yang mungkin mengganjal Bapak Ibu, kasih masukan dong, kasih kritikan gak apa-apa. Kita sama-sama mau bertumbuh di hadapan Tuhan, setuju gak Bapak Ibu? Amin ya. Jadi kita sama-sama mau dinasehati dan mau dikritik. Orang yang rendah hati itu Bapak Ibu tidak mudah tersinggung. Setuju gak? Ini penting nih. Nah ada banyak anak Tuhan zaman sekarang, kerendahan hatinya tidak terlihat karena mudah tersinggung. Karena dikit-dikit itu baper. Dikit-dikit bawa perasaan. Iya gak Bapak Ibu? Ini kayaknya udah mulai pakai perasaan nih denger khotbah nih. Ada banyak anak Tuhan, anak-anak Kristen gitu ya. Yang dikit-dikit tuh apa-apa pakai perasaan. Lupa diingetin cool, baper. Katanya cool itu sudah tidak membutuhkan saya. Ya kan? Lupa diajak line dance bareng Master Fu. Lupa, dia bilang saya gak diajak karena saya memang gemuk. Atau karena Master Fu-nya gak suka sama saya. Baper, dikit-dikit baper. Gak dibagi nasi goreng, baper. Ya kan? Gak diajak ini apa dikit, baper. Ini nih ciri-ciri, maaf ya ciri-ciri. Salah satu ciri-ciri orang yang tidak rendah hati. Iya gak? Dikit-dikit mudah tersinggung. Apa-apa pakai perasaan banget. Coba tangannya di dada semuanya. Bilang begini, jangan baper. Ya. Kita belajar sama-sama kan mau jadi orang yang rendah hati ya Bapak Ibu ya, sama-sama ya. Dan hal yang penting menurut saya. Kalau kerendahan hati itu sebenarnya banyak. Ntar kita bisa bahas jadi satu khotbah tentang kerendahan hati. Tapi karena ada 3 poin saya bahas secara singkat. Orang yang minder itu orang yang gak rendah hati. Setuju gak? Orang yang dikit-dikit minder, merasa dirinya rendah itu bukan rendah hati. Dia malah merendahkan diri bukan rendah hati. Beda antara rendah hati dengan rendah diri. Orang minder itu sama kayak orang sombong. Saya pernah belajar ya tentang orang minder. Kayak ada jurnal-jurnal tentang orang-orang tuh yang minder gitu ya. Orang minder itu sebenarnya sama kayak orang sombong, cuma dia gak punya modal. Bener gak? Sama, perasaannya tuh sama. Nah ketika orang minder ini punya modal, ntar dia jadi sombong. Masalahnya orang minder itu orang sombong tapi gak punya modal. Nah jadi kita sama-sama jangan jadi orang minder Bapak Ibu. Kalau ada sesuatu hal yang Tuhan mau kita dorong, yang mau kita maju, yang mau kita lakukan, kalau sudah ada konfirmasi Tuhan, kerjakan. Gak perlu minder, setuju gak Bapak Ibu? Yang mengerti angguk-anggukan kepala sedikit. Ini kita belajar rendah hati loh, sama-sama kita belajar kerendahan hati. Kalau ngomongin rendah hati, seorang perwira yang di Kapernaum ini menunjukkan sangat-sangat kerendahan hatinya. Dia bukan hanya sekedar kata kiasan, ngerasa oh dia gak layak, bukan itu Bapak Ibu. Tapi dia benar-benar dari hati dia bahwa menyatakan bahwa dia itu tidak layak Bapak Ibu. Karena memang kalau di belakang teologianya ada banyak ya. Oh Yesus itu orang mana, ini perwira orang mana, tidak layak datang ke rumah dan segala macam. Tapi terlepas dari itu semua, menunjukkan bahwa perwira ini adalah orang yang sangat-sangat rendah hati. Setuju gak Bapak Ibu? Nah kerendahan hati ini penting. Nah dengan sangat cepat. Poin yang kedua, tadi pertama rendah hati ya Bapak Ibu ya. Bagaimana kita bisa belajar dari perwira ini. Yang kedua adalah percaya bahwa kemampuan Allah itu besar.
Percaya terhadap kemampuan Allah. Sama-sama katakan percaya terhadap kemampuan Allah. Tadi kan kita udah baca ya, bagaimana seorang perwira ini memberikan statement yang sangat luar biasa. Sebelum ceritanya Bapak Ibu, sebelum cerita perikop ini, tidak ada pernah kejadian Tuhan Yesus menyembuhkan, Tuhan Yesusnya ada di tempat A, sembuhnya di tempat B. Belum pernah ada. Sama sekali belum pernah ada. Ntar Bapak Ibu boleh ya cari, kalau ada kasih tahu saya, koreksi saya. Tapi yang saya tahu belum pernah ada sama sekali Yesusnya ada di tempat A, sembuhnya di tempat B. Ini kan sembuhnya model begitu ya Bapak Ibu ya. Tapi seorang perwira di Kapernaum ini ngomong, Yesus asal ngomong sepatah kata apa aja, maka hambaku yang di rumah akan sembuh. Menurut saya perwira ini bukan hanya sekedar percaya, tapi dia memberikan, bahkan dia mempercayai Tuhan. Sama-sama katakan mempercayai. Saya pernah bilang kalau gak salah mungkin setengah tahun yang lalu. Saya bilang gini, mempercayai Tuhan adalah level tertinggi dari ucapan syukur kita. Setuju gak Bapak Ibu? Beda loh percaya sama mempercayai. Mempercayai itu memberikan seutuhnya, seluruhnya. Dan kita gak ambil bagian sedikit pun, kita mempercayai semuanya. Beda sama hanya sekedar percaya sama Tuhan. Saya ada banyak gitu ya kalau dengar-dengar cerita orang belajar mobil Bapak Ibu. Siapa yang di sini pernah belajar mobil? Yang lain nggak pernah belajar, tiba-tiba langsung bisa. Gitu. Enggak ya, semua pada pernah belajar mobil ya Bapak Ibu ya. Kalau orang belajar mobil tidak diberi kepercayaan atau tidak, gini misalkan nih saya punya anak gitu ya. Kalau saya tidak memberi kepercayaan atau saya tidak mempercayai anak saya untuk bawa mobil, dia nggak akan pernah bisa bawa mobil. Iya gak sih? Ada kan kalau yang ngajarin mobil dikit-dikit di stop gitu ya. Gitu ya. Yang di sebelahnya lebih heboh daripada yang bawa mobil. Ibu-ibu pasti pernah merasakan. Waktu diajarin mobil sama bapak-bapaknya di rumah. Iya kan? Rasanya tuh gak bisa. Kenapa? Karena kepercayaan itu tidak diberikan sepenuhnya. Setuju gak? Saya pernah dengar ada orang diajarin mobil harus dipangku. Ini lebih-lebih apa? Tidak, sangat-sangat tidak diberi kepercayaan dan tidak mempercayai, betul nggak? Walaupun orangnya bilang gini, enggak saya percaya kok setirnya dipegang gitu ya. Lah tapi kopling gas sama remnya diinjekin gitu kan. Kan itu artinya apa? Enggak percaya, setuju nggak Bapak Ibu? Nah menurut saya konsep mempercayai Tuhan itu memberikan sepenuhnya sama Tuhan. Semuanya. Bahkan kalau Tuhan bilang walaupun nggak masuk akal, kalau sesuai dengan firman Tuhan lakukan. Karena kita mempercayai. Setuju gak Bapak Ibu? Nah Bapak Ibu ini hanya sekedar percaya atau mempercayai Tuhan. Saya berdoa semoga kita semua mempercayai Tuhan dalam kehidupan. Artinya kalau hari-hari ini punya banyak masalah, punya banyak proses, butuh mujizat Tuhan. Gak usah pusing karena kita udah mempercayai Tuhan. Lakukan bagian kita sama seperti perwira ini. Lakukan apa yang menjadi bagian kita, gak usah pusing. Karena kita kasih semuanya sama Tuhan. Muka-mukanya masih pusing. Gak apa-apa. Muka-mukanya masih pusing. Kita belajar sama-sama Bapak Ibu di poin yang kedua ini. Menurut saya juga level tertinggi dari sebuah iman itu ketika kita mempercayai Tuhan sepenuh-penuhnya. Apapun yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan kita, kita kasih sama Tuhan. Makanya kita butuh fokus sama Tuhan. Setuju gak Bapak Ibu? Bapak Ibu tidak akan pernah bisa mempercayai orang kalau Bapak Ibu tidak kenal sama orang itu. Pertanyaannya Bapak Ibu kenal gak sama Tuhan? Kenal ya. Kalau yang belum kenal makanya saat teduh baca Alkitab. Kalau yang Bapak Ibu ngerasa gini, gue udah kenal nih sama Tuhan gue. Gue udah kenal nih sama Yesus. Saya percaya Bapak Ibu bisa mempercayai Yesus dalam kehidupan Bapak Ibu. Kalau masih ragu artinya Bapak Ibu belum kenal. Kalau Bapak Ibu masih bingung kenapa Bapak Ibu belum bisa mempercayai Yesus semuanya, artinya Bapak Ibu belum 100% kenal sama Tuhan. Nah kalau belum kenal, kenalan sama Tuhan. Biasanya kenalannya kebanyakan dikasih masalah. Kebanyakan ya. Kalau udah dikasih masalah baru kenal sama
Tuhan. Nggak apa-apa, yang penting masih kenal sama Tuhan. Kan goalsnya dapat Bapak Ibu. Saya mau katakan sama Bapak Ibu, ini poin yang kedua tadi, mempercayai Tuhan. Bahwa Tuhan itu sanggup lakukan yang mustahil bahkan dalam kehidupan kita. Yang menurut Bapak Ibu mustahil, percayalah gak ada yang mustahil. Kita harus fokus sama Tuhan. Amin. Saya tuh teringat sebuah lagu Bapak Ibu ya. Karena saya suka gak hafal. Bapak Ibu tahu lagu ini gak? Yang mataku tertuju padamu. Udah gitu apa? Senap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti hendakmu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Saya udah bilang kan, saya kalau nyanyi gak bisa. Nadanya ketinggian. Tapi Bapak Ibu percaya sama saya bahwa gini, lagu ini tuh menyatakan Bapak Ibu bagaimana kita harus fokus sama Tuhan. Dan kita harus percaya sama Dia, karena Dia yang mampu lakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Amin gak Bapak Ibu? Ini poin yang ketiga yang mau saya sampaikan hari ini. Sangat simpel Bapak Ibu. Yang menariknya adalah begini. Ini berita baik ya. Terlepas dari kerendahan hati, terlepas dari bagaimana kita mempercayai Tuhan dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Poin yang ketiga, Bapak Ibu percaya kalau tahun ini adalah tahun untuk bangkit dan jadi pemenang? Masih percaya Bapak Ibu ya? Nggak 6 bulan jadi udah basi enggak ya? Ini masih kita aminkan dan kita imani sama-sama bahwa terjadi dalam kehidupan kita. Nah yang menariknya saya mau bilang sama Bapak Ibu begini. Bapak Ibu gak usah bingung kalau misalkan ternyata nih begini. Bapak Ibu berdoa buat kemenangan orang lain. Ya kan? Berdoa untuk kebangkitan orang lain. Berdoa untuk kesembuhan orang lain. Berdoa untuk keselamatan keluarga Bapak Ibu. Berdoa untuk anak atau siapapun itu. Saya mau bilang kabar baiknya di cerita ini Bapak Ibu. Iman seorang perwira ini menyelamatkan dan menyembuhkan hambanya yang di rumah. Saya nggak tahu di Alkitab nggak ada catat hambanya itu beriman atau enggak. Tapi yang saya tahu iman dari seorang perwira ini menyembuhkan dan menyelamatkan hambanya yang di rumah. Iya enggak? Saya mau bilang sama Bapak Ibu begini. Jangan pernah berhenti berharap sama Tuhan. Kalau misalkan hari-hari ini keluarga Bapak Ibu masih belum kenal sama Tuhan. Karena dengan imanmu engkau bisa menyelamatkan mereka. Setuju gak konsepnya? Kan di Alkitab bilang begitu ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu berdoa bagi orang sakit. Kalau imanmu sebesar minimal kayak perwira ini. Saya percaya kesembuhan itu terjadi. Kalau memang gak terjadi bukan engkau gak punya iman. Mungkin Tuhan mau lihat engkau masih setia berdoa atau enggak. Iya enggak? Jadi kalau Bapak Ibu berdoa buat orang lain, berdoa untuk anakmu, berdoa untuk istrimu, berdoa buat suamimu. Tapi jangan doain suami istrinya cepat mati yang itu gak akan dikabulkan sama Tuhan. Berdoa apapun yang Bapak Ibu percayai Bapak Ibu. Saya percaya kalau imanmu benar-benar sama Tuhan. Kalau engkau merendahkan hatimu, merendahkan hati dan benar-benar mempercayai Tuhan sungguh-sungguh. Saya percaya Tuhan jawab. Iya enggak? Enggak mungkin enggak loh. Karena cerita ini tuh jelas. Walaupun yang di rumah mungkin gak beriman, mungkin gak percaya. Tapi iman dari perwira ini menyelamatkan orang lain. Masih berdoa buat orang lain Bapak Ibu? Masih ya? Jangan pernah berhenti berdoa, jangan pernah berhenti berharap sama Tuhan. Saya mau tutup Bapak Ibu dengan ilustrasi.
Menurut Bapak Ibu, Yesus Tuhan dalam kehidupan kita, Bapa kita yang di surga, itu tuh mau membantu kita gak? Mau menolong kita gak? Mau ketemu kita gak? Mau sembuhin kita dari sakit gak? Mau ya? Gak mungkin gak mau ya. Nah, cuma yang menarik adalah begini. Ada banyak orang mau ditolong, tapi gak siap ditolong. Tahu gak nih definisi ini? Bapak Ibu pernah gak ketemu orang yang rasanya mau ditolong, tapi dia tidak siap untuk ditolong? Saya pernah bantu orang Bapak Ibu. Bener-bener bikinin usaha dari nol. Usahanya udah jalan. Sebulan orangnya pergi, tinggalin semuanya, alat-alatnya udah ada, orangnya pergi. Nah ini ciri-ciri orang yang mau ditolong tapi tidak siap ditolong. Nah kita jadi orang Kristen harus siap dan mau ditolong. Iya gak Bapak Ibu? Kan Bapak Ibu tadi bilang ya semuanya masih butuh mujizat, butuh pertolongan Tuhan. Nah kita jadi orang yang harus mau dan siap untuk ditolong sama Tuhan. Makanya fokusnya bukan hanya kepada pertolongan atau pemberiannya, fokusnya sama itu poinnya. Kalau Bapak Ibu cuma fokus kepada berkatnya, berkat itu bisa datang dari siapapun. Percaya gak kalau setan bisa memberkati Bapak Ibu? Percaya gak kalau dukun setan di luar sana bisa kok sembuhin? Tapi bukan sesuatu yang kekal. Betul? Makanya kita datang sama Tuhan karena kita fokus sama Tuhannya. Bukan fokus sama berkatnya doang. Kita fokus sama pribadinya Bapak Ibu. Saya ini seorang ayah Bapak Ibu ya. Punya anak umur 2 tahun 2 bulan. Udah lari-lari, loncat-loncat. Apapun sudah pernah dia lakukan lah ya. Manjat-manjat. Semua pokoknya naik turun tangga apa semuanya dia udah bisa lakukan. Kalau saya pulang ke rumah gitu ya. Habis kerja misalkan sampai malam gitu ya. Saya pulang. Saya ini kangen gak sama anak saya Bapak Ibu? Kangen ya. Kalau kangen itu kan pengen ketemu sama anaknya ya. Tapi ada momen-momen di mana dia itu gak fokus sama saya. Fokusnya sama yang lain. Bisa sama iPad-nya, bisa sama mainannya, bisa sama bola-bolanya, bisa sama yang lain fokusnya. Bisa sama coklatnya, bisa sama ice creamnya. Macem-macem fokusnya. Namanya juga anak kecil gitu kan. Kalau saya pulang Bapak Ibu, biasanya dia udah tahu nih kalau misalkan ada suara mobil gitu ya. Dia udah mulai tahu kalau dia fokus, dia langsung keluar rumah. Tapi kalau dia gak fokus, ya dia fokus dengan apa yang sedang dia lakukan. Kebayang gak Bapak Ibu? Kebayang ya? Saya ini seorang papa yang mau ketemu sama anaknya. Oke. Kalau misalkan saya udah masuk rumah, saya panggil dia gini. Zack gitu ya. Dia masih fokus sama iPad-nya dia karena nonton. Apa saya biarin? Lu sih ya udah gue tinggalin. Nih saya mau ketemu anaknya nih. Saya mau ketemu anak saya. Saya tinggalin atau enggak? Enggak dong. Saya tetap ngotot enggak sebagai bapak mau ketemu sama anak saya? Caranya bagaimana? Samperin. Kalau perlu ditepok dulu. Kalau udah ditepok dia tetap nggak nengok, diapain? Apa yang menjadi fokus dia, saya ambil dulu. Iya dong. Sepakat sama saya? Kalau fokusnya udah diambil, kesibukannya sudah diambil, baru bisa fokus sama bapaknya. Waktu saya renungkan ini Bapak Ibu, saya percaya Tuhan itu Allah yang punya kebapaan lebih besar daripada saya. Punya kasih yang jauh lebih besar daripada saya. Punya rasa kangen yang lebih besar daripada saya. Punya rasa mengasihi yang lebih besar daripada saya. Kalau Tuhan nih mau ketemu sama kita nih anak-anaknya ya. Tuhan pasti mau ketemu gak? Mau ya? Kalau misalkan dipanggil sama Tuhan. Jangankan gak dipanggil gitu ya. Bapak Ibu udah lupa. Bertahun-tahun gak pernah fokus sama Tuhan. Gak pernah kenal sama Tuhan lagi. Cuma taunya ada berkat ya udah puji Tuhan gitu ya. Kira-kira Tuhan akan paksa Bapak Ibu untuk ketemu sama dia gak? Dia akan paksa. Paksanya apa? Fokus yang jadi Bapak Ibu sekarang diambil dulu. Biar minimal tuh nengok. Ngerti gak maksudnya Bapak Ibu? Saya mau bilang begini. Jangan sampai apa yang ada sama kita sekarang, fokus-fokus kita nih.
yang membuat kita tidak fokus sama Tuhan, itu bisa diambil sama Tuhan. Saya bukan nakut-nakutin ya, enggak ya. Saya catat di iPad saya tulis begini. Tuhan itu bisa menciptakan masalah yang besar yang tidak pernah bisa kita selesaikan. Biar kita nengok dan menghadap Tuhan untuk bantu selesaikan. Iya enggak? Karena dia mengasihi loh. Bukan karena dia gak mengasihi Bapak Ibu. Bukan dia mau bikin Bapak Ibu susah, enggak. Dia bisa ciptakan sebuah masalah yang besar. Yang tidak bisa kita selesaikan sendiri. Bahkan suami istri gak bisa selesaikan. Biar kita nengok sama Tuhan, jerit sama Tuhan, minta tolong. Biar fokus kita kembali sama Tuhan. Bisa gak Bapak Ibu? Bisa. Nah, saya berdoa jangan sampai begitu. Makanya hari ini mungkin sekedar reminder, pengingat biar kita sama-sama fokus balik sama Tuhan. Jangan sampai apa yang membuat kita hilang fokus sama Tuhan itu jadi prioritas utama kita. Amin Bapak Ibu. Hari ini kita perjamuan kudus ya Bapak Ibu ya. Nanti perjamuan kudus ini diperuntukkan untuk orang-orang yang percaya sama Tuhan. Kalau Bapak Ibu belum dibaptis, belum sempat dibaptis, belum sempat ya, bukan gak mau dibaptis ya. Belum sempat dibaptis, mungkin lagi cari waktu dan Bapak Ibu benar-benar percaya sama Tuhan hari ini. Bapak Ibu boleh masuk dalam perjamuan kudus. Anak-anak di bawah umur 12 tahun jangan ambil perjamuan. Saya mau kasih tahu sama Bapak Ibu sebelum kita masuk perjamuan, sebelum kita berdoa. Perjamuan kudus ini kan undangan makan dari Tuhan. Iya enggak? Saya mau bilang jangan sampai perjamuan ini cuma jadi rutinitas. Kita angkat roti, kita pecah-pecahin, kita makan, kita buka anggur dan kita minum. Kalau Bapak Ibu nih misalkan. Siapa di sini om-om yang udah berusia 50 tahun ke atas? Ada? Wah banyak ya. Hormat. Tapi saya mau bilang ya buat om-om ini, om-om yang udah berusia 50 tahun ke atas. Anak-anaknya kan udah pada gede ya. Kalau yang emang Tuhan berikan anak kan anaknya udah pada besar-besar ya. Pasti bapak-bapak ini suka ngumpul sama anak-anaknya. Iya enggak? Minimal apapun, ketemu di restoran apapun, bahkan ketemu di rumah pun gitu ya. Biasanya kalau orang Indonesia tuh harus ada makanan. Iya enggak? Jarang ya ngajak ketemu gak ada makanan tuh jarang banget. Saya percaya biasanya ada makanan. Tapi saya mau tanya sama om-om yang tadi mengangkat tangan umur 50 tahun. Fokusnya itu ke pertemuannya, fellowshipnya, atau fokusnya ke makanannya? Halo? Enggak, saya gak nanya ibu-ibu. Kalau ibu-ibu makanan. Makanya saya tanya bapak-bapak. Ini kalau bapak-bapak nih misalkan anaknya udah pisah rumah gitu ya. Udah ngekos gitu ya. Waktu ngundang makan di rumah. Fokusnya itu ke pertemuan dan fellowshipnya. Atau fokusnya ke makanannya? Pertemuannya, betul gak Bapak Ibu? Kan seharusnya itu ya, setuju gak? Artinya begini loh Bapak Ibu. Ini kan perjamuan kudus ini Tuhan yang undang kita kan? Fokusnya itu bukan waktu kita makan dan waktu kita minum. Bukan itu yang jadi esensial utamanya. Yang jadi utamanya itu waktu kita datang dengan persiapan mau ketemu sama Bapak kita. Iya enggak? Makanya kalau kepepet perjamuannya mau diganti teh pun masih boleh. Kan kita percaya begitu ya. Karena bukan masalah apa yang diminum dan dimakan. Tapi kepercayaan kita datang sama Tuhan. Kita benar-benar siap dan kita punya persekutuan yang manis dan intim sama Tuhan. Itu esensi dari perjamuan kudus. Jangan sampai lupa ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan cuma sekedar buka, makan roti, minum anggur, bukan itu doang. Hari ini kita benar-benar mau ketemu sama Tuhan. Belajar balik lagi sama perwira yang tadi, kerendahan hati, setuju? Mempercayai Tuhan. Dan percayalah kalau Bapak Ibu masih berharap, masih berdoa untuk orang lain, bahkan untuk siapapun, jangan pernah berhenti berdoa. Karena mujizat itu masih nyata. Amin. Saya boleh undang pemain musik, WL Singer maju ke depan. Kita benar-benar persiapkan hari ini kita mau masuk perjamuan kudus Bapak Ibu. Yang penting itu pertemuan kita sama Tuhan. Saya mau ajak Bapak Ibu nyanyikan sebuah lagu. Bapak Ibu berdoa sama Tuhan biar sebelum kita masuk perjamuan ini kita benar-benar intim sama Tuhan Bapak Ibu.
ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Mari kita persiapkan hati kita Bapak Ibu. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh kami percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. mari kita nyanyikan lagu ini dari awal dengan segenap hati kita katakan. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman, biar semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh kami percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. kami sungguh percaya, Sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. yuk mari Bapak Ibu sembah Dia, pejamkan matamu sembah Tuhan. Sembari saya undang untuk para petugas perjamuan maju ke depan. Mari kita persiapkan hati kita Bapak Ibu. Persiapkan hati kita sama Tuhan. Perjamuan ini adalah perjamuan yang suci, perjamuan yang kudus. Mari sembah Dia, sembah. Mari sembah Dia. Mari sembah Yesus. Haleluya. Mari sembah Dia. Kalau ada dosa-dosa yang diingatkan oleh Tuhan, mari kita minta ampun sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami. Mari Bapak Ibu minta ampun, introspeksi diri kita sama-sama sama Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan pelanggaran kami. Layakkan kami di hadapan Tuhan. Layakkan kami di hadapan Tuhan. Oh Yesus, kami sembah Engkau. Haleluya. Kami mau bertemu dengan Engkau Tuhan. Kami mau bertemu dengan Engkau Tuhan. Layakkan kami ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan, berkati kami. Berkati kami ya Tuhan, berkati kami ya Tuhan.
Jamah kami ya Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, Bapak Ibu, siapkan hatimu. Mari pakai waktu 1 menit ini berdoa sama Tuhan. Katakan apa yang menjadi doamu sama Tuhan, introspeksi diri. Tuhan, dengar doa kami ya Tuhan. Dengar doa anak-anakmu ya Tuhan, dimanapun mereka duduk ya Tuhan. Dengar doa kami ya Tuhan, ampuni kami, layakkan kami ya Tuhan. Bicara dalam hati kami ya Tuhan, bicara ya Tuhan. Sampaikan apa yang jadi isi hatimu ya Tuhan. Kami mau persiapkan diri kami ya Tuhan masuk perjamuan kudus. Mari perjamuan boleh dibagikan. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Mari kita tetap berdoa Bapak Ibu. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mukjizat masih ada dalam hidupku. Bapak Ibu yang belum dapat boleh angkat tangan. Mari jika kita semua sudah dapat, kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan, sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mukjizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mukjizat masih ada bagiku. Tuhan Yesus, kami akan masuk perjamuan kudus ini dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Mari Bapak Ibu kita siapkan roti kita. Kita angkat roti kita tinggi di hadapan Tuhan dengan tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan kita tinggi di hadapan Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
kasih Tuhan. Mari kita mengucap syukur, angkat tanganmu mengucap syukur sama Tuhan Bapak Ibu. Mengucap syukur sama Tuhan. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Shikanara bala 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 bala. Shikanara basyandara bala. Mari kita yang bisa berbahasa roh, kita berbahasa roh. Kami percaya kami sudah melakukan perjamuan kudus, dan kami percaya ya Tuhan, berkat-Mu turun atas kehidupan kami, kesembuhan-Mu terjadi di dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat Kau angkat bebannya ya Tuhan, yang dalam pergumulan Kau bantu dalam nama Yesus. Kau bantu kami ya Tuhan. Terima urapan dari Tuhan, terima pengurapan Tuhan. Kami terima urapan dari surga ya Tuhan. Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi. Mari angkat kedua tanganmu, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan. Kami percaya kami sudah diberkati lewat perjamuan kudus ini. Dan kami percaya ya Tuhan, firman yang kami dengar menguatkan kami, membuat kami semakin dekat sama Tuhan. Ajar setiap kami ya Tuhan lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Buat kami semakin sempurna di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan di tempat ini. Semuanya ya Tuhan berkati, termasuk hamba-Mu ya Tuhan. Biar Engkau yang berkati kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kalau mungkin kami ada pergumulan, Tuhan jawab ya Tuhan. Kalau kami ada doa, Tuhan Kau jawab doa kami ya Tuhan. Kalau kami mungkin ada yang sakit, Tuhan Yesus sembuhkan dalam nama Yesus. Biar dengan iman kami ya Tuhan, dengan perkenanan Tuhan sendiri ya Tuhan, Engkau sembuhkan yang sakit ya Tuhan. Sembuhkan yang sakit, bekerja lewat Roh Kudus-Mu ya Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk perjamuan yang manis. Kami bersyukur kami punya Allah yang besar seperti Engkau ya Tuhan. Di dalam satu nama Allah yang hidup kami sudah berdoa syukur. Mari kita semua sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua.